Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun kalian menonton video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia, dan semangat dalam belajar. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif satu sampel. Adapun materi-materi yang akan kita bahas adalah teknik statistik untuk pengujian statistik parametris, yaitu uji dua pihak dan uji satu pihak. Kemudian statistik non-parametris yang terdiri dari tes binomial, G-kuadrat, dan rantes. Baiklah, kita mulai dengan bagian pertama, statistik parametris. Statistik parametris digunakan bila data yang akan dianalisis berbentuk interval atau rasio. Kemudian bekerja dengan asumsi bahwa data yang akan dianalisis sudah berdistribusi normal. Statistik parametris yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio adalah t-test satu sampel. Rumus Z digunakan bila simpangan baku populasi diketahui dan rumus T bila simpangan baku populasi tidak diketahui. Sebagai berikut adalah rumus untuk menghitung nilai T, di mana kita membutuhkan nilai rata-rata dari X, kemudian nilai yang dihipotesiskan, simpangan baku, dan juga jumlah anggota sampel. Di dalam pengujian t-test satu sampel, terdiri dari uji dua pihak atau two-tailed test, uji satu pihak one-tailed test. Nah, di dalam uji satu pihak terdiri dari dua jenis lagi, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis deskriptif dengan teknik statistik t-test adalah menghitung rata-rata data, menghitung simpangan baku, kemudian menghitung harga T dan melihat harga T tabel. Setelah itu menggambar kurva dan meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat. Nah, setelah itu membuat keputusan dalam pengujian hipotesis. Di dalam pengujian hipotesis deskriptif untuk statistik parametris atau pengujian t-test, jenis pengujian mana yang akan digunakan tergantung pada bunyi kalimat hipotesis, terutama pada hipotesis alternatif. Pengujian dua pihak atau two-tailed test digunakan bila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatif berbunyi tidak sama dengan. Bila harga T hitung berada pada daerah penerimaan H0 atau terletak antara harga tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Bila harga T hitung lebih kecil atau sama dengan dari harga tabel, maka H0 diterima. Harga T hitung adalah harga mutlak, jadi tidak dilihat positif atau negatifnya pada pengujian dua pihak. Nah, berikut ini adalah bentuk dari kurva penerimaan dan penolakan untuk pengujian dua pihak. Perlu diperhatikan pada pengujian dua pihak, di dalam kurva nilai T tabel ditempatkan di kedua belah pihak, di sebelah kiri dengan nilai negatif dan di sebelah kanan dengan nilai positif. Sebagai contoh untuk pengujian dua pihak, telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri Pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari. Nah, berdasarkan sampel 31 orang yang diambil secara random terhadap para pelayan toko yang sudah dimintai keterangan sebelumnya, maka berikut ini adalah data-datanya. Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka ditariklah rumusan hipotesisnya, yaitu H0, daya tahan berdiri pelayan toko setiap hari sama dengan 4 jam. Kemudian untuk HA-nya adalah daya tahan berdiri pelayan toko setiap hari tidak sama dengan 4 jam.
Nah, untuk nilai N-nya itu adalah 31 karena ada 31 orang sebagai sampelnya. Kemudian untuk mu nolnya adalah 4 jam per hari karena 4 jam per hari ini adalah nilai yang dihipotesiskan. Nah, setelah itu kita hitung nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus rata-rata yang sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya, sehingga didapatkanlah nilai rata-ratanya adalah 4,645. Kemudian juga kita hitung nilai simpangan baku sampelnya, sehingga didapatkanlah nilainya adalah 1,81. Nah, untuk langkah-langkah perhitungan simpangan baku juga sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya. Berikut ini adalah langkah-langkah ataupun cara untuk menghitung simpangan baku sampel. Nah, pertama kita buat dulu tabel penolongnya. Kemudian kita isi masing-masing kolom tersebut. Setelah itu kita lakukan perhitungan sesuai dengan rumusnya. Kemudian berikutnya, setelah kita mendapatkan nilai dari rata-rata dan juga nilai simpangan bakunya, maka berikutnya adalah kita menghitung nilai dari T hitungnya dengan menggunakan rumus ini. Nah, perhitungannya kira-kira seperti ini. Nah, sehingga didapatkanlah nilainya 1,98 untuk nilai T hitungnya. Kemudian untuk derajat kebebasan atau DK-nya, untuk perhitungan atau pengujian t-test adalah N-1. Nah, di sini didapatkanlah nilainya 30. Kemudian anggaplah taraf kesalahannya atau alfanya itu adalah sama dengan 5%. Nah, jadi jika pada sebuah kasus atau pada sebuah soal tidak disebutkan berapa besar nilai taraf kesalahannya, maka akan selalu dianggap sebagai standar itu adalah 5%. Nah, kemudian kita cari nilai dari T tabelnya dengan menggunakan derajat kebebasan 30 dan juga taraf kesalahannya 5%. Nah, karena di sini pengujian dua pihak, maka perhatikan untuk menggunakan bagian alfanya dua pihak. Nah, kemudian didapatkanlah untuk nilai T tabelnya adalah 2,042. Nah, syarat untuk penerimaan H0 untuk pengujian dua pihak adalah T hitung harus lebih kecil atau sama dengan dari T tabel. Nah, untuk soal ini didapatkanlah nilai T hitungnya adalah 1,98 dan lebih kecil dari 2,042. Kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, berikut ini adalah gambar kurva dari penerimaan ataupun penolakan H0. Bisa dilihat bahwasanya nilai T hitung sebesar 1,98 baik yang positif ataupun negatif di kedua belah itu berada pada daerah penerimaan H0. Ini juga membuktikan bahwasanya H0 diterima. Teknik uji pihak kiri akan digunakan bila bunyi dari H0-nya adalah lebih besar atau sama dengan dan HA-nya berbunyi lebih kecil. Nah, sebenarnya untuk kuncinya itu adalah bunyi dari hipotesis alternatifnya. Kemudian dalam uji pihak kiri ini berlaku ketentuan bila harga T hitung jatuh pada daerah penerimaan H0 atau dia lebih besar atau sama dengan dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Nah, ini bisa terlihat pada gambar kurva berikut. Garis yang membatasi antara daerah penolakan H0 dan daerah penerimaan H0 adalah nilai dari T tabel. Nah, jika nilai daripada T hitung
jatuh pada daerah yang berarsir, maka bisa dilihat bahwasanya H0 akan ditolak. Nah, sebaliknya jika nilai dari T hitung jatuh pada daerah yang tidak berarsir, maka H0 diterima. Perlu diperhatikan pada pengujian pihak kiri, nilai T tabel ditempatkan pada kurva di sebelah kiri dengan nilai negatif. Uji pihak kanan akan dilakukan bila H0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan dan HA berbunyi lebih besar dari. Nah, di sini juga sama, untuk kuncinya itu adalah ke HA-nya atau hipotesis alternatifnya. Dalam uji pihak kanan, ini juga berlaku ketentuan bila harga dari T hitungnya lebih kecil atau sama dengan dari T tabel, maka dibuatlah keputusan H0 diterima dan HA ditolak. Nah, seperti yang terlihat pada kurva daerah penerimaan H0 dan daerah penolakan H0. Nilai yang ada pada garis batas antara daerah penerimaan dan daerah penolakan adalah nilai dari T tabel. Nah, jika harga T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka dia akan jatuh pada daerah penerimaan H0. Nah, jika nilai T hitungnya jatuh pada daerah yang berarsir, maka dia masuk ke dalam daerah penolakan H0 atau H0-nya ditolak. Sebagai contoh untuk uji pihak kiri, sebuah perusahaan lampu pijar menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 400 jam. Berdasarkan pernyataan produsen tersebut, maka lembaga konsumen melakukan sebuah pengujian apakah memang benar daya tahan lampu tersebut 400 jam atau tidak. Sebab ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwasanya lampu pijar merek tersebut cepat putus. Nah, karena itu dilakukan uji coba terhadap daya tahan 25 lampu yang diambil secara random. Nah, didapatkanlah data sebagai berikut ini. Kemudian ditariklah rumusan hipotesis. H0-nya daya tahan lampu merek L paling sedikit 400 jam. Kemudian untuk hipotesis alternatifnya itu adalah daya tahan lampu merek L lebih kecil dari 400 jam. Dari rumusan hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya, maka untuk nilai N adalah 25 karena ada 25 sampel. Kemudian harga nilai rata-ratanya adalah 366. Kemudian untuk nilai S-nya didapatkan 68,25. Nah, untuk langkah-langkah perhitungannya sama seperti yang sebelumnya. Kemudian di sini kita hitung nilai T hitungnya sehingga didapatkanlah minus 2,49. Untuk nilai DK adalah N-1, didapatkanlah sebesar 24. Kemudian taraf kesalahannya adalah 5%. Nah, untuk menentukan nilai T tabelnya dari DK 24 dan untuk taraf kesalahannya 0,05 atau 5%, ini diambil dari alfa satu pihak. Nah, didapatkanlah nilai T tabelnya adalah 1,71. Sebagai syarat untuk penerimaan H0-nya adalah T hitung harus lebih besar sama dengan T tabel. Untuk soal ini didapatkanlah nilai T hitungnya minus 2,49. Ini lebih kecil daripada nilai T tabelnya yaitu minus 1,711. Nah, maka ditariklah kesimpulan atau keputusan bahwasanya H0 ditolak, yang artinya adalah HA-nya diterima. Seperti berikut ini ya, pada gambar kurva ini terlihat bahwasanya nilai T hitung
itu terletak pada sebelah kiri dari daerah penerimaan H0 dan sudah masuk ke daerah yang berhasil atau daerah penolakan H0. Nah, untuk menentukan nilai T tabelnya, ini harus dilihat pada masing-masing tabel yang digunakan. Ya, maksudnya tabel T-nya. Ya, untuk contoh yang ada di sini, baris pertamanya itu adalah alfa satu pihak, kemudian untuk baris keduanya adalah alfa dua pihak. Nah, biasanya tabel T masing-masing itu ada penjelasannya. Ada juga yang terbalik, ada yang baris pertamanya itu adalah alfa dua pihak, sedangkan baris keduanya adalah alfa satu pihak. Jadi sebaiknya diperhatikan dulu jenis T tabel yang digunakan. Kemudian untuk sebagai contoh pengujian pihak kanan, karena terlihat adanya kelesuan dalam perdagangan jeruk, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui berapa kilo jeruk yang dapat dijual oleh seorang pedagang pada setiap harinya. Nah, berdasarkan pengamatan sepintas terhadap perdagangan jeruk, maka peneliti mengajukan hipotesis ya bahwa pedagang jeruk setiap harinya itu paling banyak dapat menjual 100 kg jeruk kepada konsumen. Kemudian dilakukan pengumpulan data terhadap 20 pedagang jeruk yang dilakukan secara random. Didapatkanlah data-datanya sebagai berikut. Kemudian ditariklah H0-nya itu banyaknya jeruk yang dapat dijual setiap harinya paling banyak 100 kilo. Kemudian untuk HA-nya adalah banyaknya jeruk yang dapat dijual setiap harinya lebih dari 100 kg. Dari data sebelumnya didapatkanlah nilai N sama dengan 20 karena ada 20 sampel. Kemudian untuk harga rata-ratanya adalah 86,65. Untuk nilai dari simpangan bakunya itu adalah 15,83. Nah, untuk cara perhitungan nilai rata-rata dan simpangan bakunya itu sama seperti yang sebelumnya. Kemudian kita hitung nilai T hitungnya dengan menggunakan rumus T hitung dan didapatkanlah nilai T hitungnya adalah minus 3,77. Nah, untuk DK-nya sendiri adalah 20 dikurangi 1, yaitu 19, dan taraf kesalahannya adalah 5%. Nah, dari tabel T dengan DK 19 dan taraf kesalahan satu pihak 5%, maka didapatkanlah T tabelnya adalah 1,729. Untuk syarat penerimaan H0-nya itu adalah T hitung harus lebih kecil sama dengan dari T tabel. Untuk soal ini didapatkanlah nilai T hitungnya minus 3,77 dan lebih kecil dari nilai T tabelnya yaitu minus 1,729. Nah, kesimpulannya adalah H0 diterima dan HA-nya ditolak. Nah, berikut adalah gambar dari kurvanya. Terlihat bahwasanya nilai T hitungnya minus 3,77 ini berada di sebelah kiri dari T tabelnya, sehingga masuk ke daerah penerimaan H0 atau daerah yang tidak berarsir. Berikutnya adalah tentang statistik non-parametris. Dalam statistik non-parametris, bila datanya berbentuk nominal, maka teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif adalah tes binomial dan juga G-kodrat satu sampel. Nah, sedangkan untuk menguji hipotesis satu sampel untuk data ordinal digunakan teknik rantes. Tes binomial digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi tersebut terdiri dari dua kelompok kelas dan datanya itu berbentuk nominal, kemudian juga jumlah sampelnya kecil.
Nah, disebut kecil karena lebih kecil daripada 25. Kemudian yang dimaksud dengan dua kelompok kelas itu maksudnya adalah hanya ada dua kelas atau kelompok saja di dalam populasi tersebut, misalnya pria dan wanita, senior dan junior, sarjana dan bukan sarjana, kaya dan miskin, pemimpin dan bukan pemimpin. Nah, kemudian untuk penggunaan rumusnya adalah sebagai berikut, di mana P adalah nilai proporsi kasus yang diharapkan dalam salah satu kategori, dan juga kategori lainnya itu adalah Q. Jadi Q sama dengan 1 dikurangi P. Kemudian N faktorial dihitung dengan rumus N dikali dengan N kurang 1, kemudian dikalikan lagi dengan N kurang 2, seterusnya sampai bernilai N kurang N kurang 1, artinya sampai dengan nilai 1. Sebagai contoh, dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana kecenderungan masyarakat dalam memilih mobil untuk keluarga. Nah, berdasarkan 24 anggota sampel yang dipilih secara random, ternyata 14 orang memilih mobil berbahan bakar bensin dan 10 orang memilih mobil berbahan bakar solar. Hipotesis nol yang diajukan adalah bahwa peluang masyarakat dalam memilih dua jenis mobil, yaitu jenis bensin dan solar, adalah sama, yaitu 50%. Nah, bentuk hipotesis statistiknya adalah P1 sama dengan P2 sama dengan 0,5 untuk H0-nya. Kemudian untuk HA-nya adalah P1 sama dengan P2 tidak sama dengan 0,5. Nah, berikut ini adalah data dari penelitian tersebut. Dari data sebelumnya atau tabel sebelumnya didapatkanlah nilai sampel independen atau N-nya itu adalah 24. Jadi ini adalah total sampelnya. Kemudian untuk nilai X atau frekuensi terkecilnya adalah 10. Jadi ini adalah jumlah responden yang memilih salah satu kategori dengan nilai yang lebih kecil. Nah, kemudian kita gunakan tabel binomial untuk menentukan nilai tabel binomialnya. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah nilai N-nya, kemudian untuk yang bagian atas itu adalah nilai frekuensi terkecilnya. Didapatkanlah untuk nilai tabel tes binomialnya, koefisiennya itu adalah 0,271. Jadi di depannya itu dalam satuan 0, nah kemudian bila taraf kesalahan alfanya itu adalah 1%, maka sama dengan 0,01, maka syarat penerimaannya itu adalah P lebih besar daripada 0,01. Nah, di sini untuk koefisiennya tadi didapatkan 0,271 dan lebih besar daripada 0,01, maka H0 diterima dan HA ditolak. Teknik statistik yang bisa digunakan untuk menguji hipotesis bila kondisinya adalah populasi terdiri atas 2 atau lebih kelas, kemudian datanya berbentuk nominal, dan juga sampelnya besar adalah chi kuadrat satu sampel. Nah, berikut ini adalah rumus yang digunakan untuk menghitung nilai chi kuadrat satu sampel, di mana F0 adalah frekuensi yang diobservasi, kemudian FH adalah nilai frekuensi yang diharapkan. Sebagai contoh untuk chi kuadrat satu sampel, telah dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana kemungkinan rakyat di sebuah kabupaten dalam memilih dua calon kepala desa. Calon yang satu adalah wanita dan calon yang lainnya itu adalah pria. Sampel sebagai sumber data diambil secara random sebanyak 300 orang. Kemudian dari sampel tersebut
didapatkanlah 200 orang memilih pria dan 100 orang memilih wanita. Nah, untuk hipotesis H0-nya itu adalah peluang calon pria dan wanita adalah sama untuk dapat dipilih menjadi kepala desa. Kemudian untuk HA-nya adalah peluang calon pria dan wanita adalah tidak sama untuk dapat dipilih menjadi kepala desa. Berikut ini adalah tabel dari pengumpulan data. Dalam hal ini, frekuensi yang diobservasi atau F0 harus sama dengan frekuensi yang diharapkan. Nah, jadi A tambah B sama dengan M tambah N. Dengan demikian, kita mempunyai kebebasan untuk menetapkan frekuensi yang diharapkan. FH sama dengan M tambah N. Jadi kebebasan yang dimiliki tinggal satu, yaitu kebebasan dalam menetapkan M atau N. Nah, sehingga untuk model ini derajat kebebasannya atau dikanya sama dengan 1. Nah, dari data tersebut kita buat tabel perhitungan untuk menghitung nilai C kuadrat satu sampelnya. Untuk langkah-langkahnya sama dengan cara perhitungan C kuadrat sebelumnya. Kemudian dengan DK sama dengan 1 dan alfa atau derajat kebebasan sama dengan 0,05 atau 5%, maka didapatkanlah harga C kuadrat tabelnya adalah 3,841. Ternyata harga C kuadrat hitung lebih besar daripada nilai C kuadrat tabel. Ya, sedangkan untuk syarat penerimaannya itu adalah nilai C kuadrat hitung harus lebih kecil daripada nilai C kuadrat tabel. Nah, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Jadi kesimpulannya adalah hipotesis 0 yang diajukan bahwa peluang pria dan wanita sama untuk dipilih menjadi kepala desa di kabupaten itu ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di kabupaten itu cenderung memilih pria sebagai kepala desa. Jika kita ingin menguji hipotesis deskriptif satu sampel dengan skala pengukurannya ordinal, maka rantes dapat digunakan untuk mengukur urutan suatu kejadian. Pengujian dilakukan dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkan pada data hasil pengamatan melalui data sampel. Nah, berikut ini contohnya. Pengujian H0 dilakukan dengan membandingkan jumlah run dalam observasi dengan nilai yang ada pada tabel 7A dan 7B, harga dalam tes run dengan tingkat signifikansi tertentu. Nah, untuk contoh yang tadi didapatkanlah nilai run-nya itu sebesar 7. Jadi setiap ada perubahan nilai, maka nilai run-nya bertambah 1. Nah, bila run observasi berada di antara run kecil dan run besar, maka H0 diterima dan HA-nya ditolak. Sebagai contoh untuk rantes, dalam suatu kantin di sebuah perusahaan elektronika, terdapat sekelompok karyawan wanita yang sedang makan siang. Dari sekelompok karyawan itu ada 24 orang yang diambil secara random, kemudian diwawancarai bahwasanya kapan mereka akan mengambil cuti hamil. Dari pertanyaan itu disediakan alternatif jawaban, yaitu akan mengambil cuti besar sebelum melahirkan atau sesudah melahirkan. Wawancara dilakukan secara berurutan, yaitu mulai dari nomor 1 dan berakhir pada nomor 24. Hasil wawancara ditunjukkan pada tabel berikut, di mana simbol P mewakili sebelum dan C mewakili sesudah. Nah, jadi diperhatikan bahwasanya setiap nomor ya dan setiap jawaban itu jika ada perubahan jawaban dari jawaban sebelumnya, maka nilai run-nya itu bertambah 1. Tapi jika jawabannya sama, maka nilai run-nya itu tidak bertambah 1.
Sehingga untuk hasil wawancara ini didapatkanlah jumlah runnya itu sebesar 15. Untuk H0-nya adalah urutan pilihan dalam memilih cuti hamil karyawan bersifat random atau urutannya bergantian, tidak berkelompok. Kemudian untuk HA-nya adalah urutan pilihan dalam memilih cuti hamil karyawan bersifat tidak random atau mengelompok. Nah, dari data tersebut didapatkanlah nilai N-nya atau jumlah sampelnya sama dengan 24, kemudian N1-nya sama dengan 12 dan N2-nya sama dengan 12. Di mana nilai N besarnya atau jumlah sampelnya sama dengan nilai N1 ditambah dengan nilai N2. Maka harga R yang kecil sama dengan 7. Ini berdasarkan tabel 7A lampiran. Kemudian untuk nilai R yang besar sama dengan 19, ini diambil dari tabel 7B pada lampiran. Jumlah RAN 15 ternyata terletak pada angka 7 sampai 19, yaitu pada daerah penerimaan H0. Nah, dengan demikian H0 diterima dan H-nya ditolak. Hal ini berarti bahwa 24 wanita yang diwawancarai tersebut bersifat random. Jadi karyawan wanita dalam perusahaan elektronika itu dapat mengambil cuti hamil bervariasi. Ada yang sebelum melahirkan dan ada yang sesudah melahirkan. Peluang mengambil cuti sebelum dan sesudah melahirkan sama, yaitu 50%. Berikut ini akan kita bahas tentang contoh kasus dalam pengujian t-test. Soalnya adalah telah dilakukan pengumpulan data tentang produktivitas padi di Kabupaten Cianjur. Kemudian berdasarkan sampel 20 lokasi penelitian diperoleh data produktivitas padi setiap hektar dalam satuan tonnya sebagai berikut. Buktikan hipotesis bahwa produktivitas padi sama dengan 8 ton per hektar. Kemudian hipotesis produktivitas padi paling sedikit 5 ton per hektar. Dan hipotesis produktivitas padi paling tinggi 10 ton per hektar. Pada langkah pertama dan kedua adalah menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku. Nah, jadi berdasarkan data yang sudah didapatkan tadi, kita buatkan dulu tabel penolong untuk menghitung nilai rata-rata dan juga nilai simpangan baku. Nah, setelah kita isi tabel tersebut, kita hitung nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus rata-rata dan menghitung nilai simpangan baku menggunakan rumus simpangan baku. Kemudian untuk langkah ketiga dan keempat, kita menghitung nilai T hitung dan melihat nilai T tabel dengan nilai rata-rata 6,3 dan nilai simpangan baku 1,8. Maka kita hitung nilai T hitungnya untuk hipotesis pertama, produktivitas padi sama dengan 8 ton per hektar. Maka didapatlah nilai T hitungnya adalah minus 4,202. Kemudian untuk hipotesis kedua, produktivitas padi paling sedikit 5 ton per hektar. Maka nilai T hitungnya kita dapatkan itu sebesar 3,213. Kemudian untuk hipotesis ketiga, produktivitas padi paling tinggi 10 ton per hektar. Setelah kita hitung nilai T hitungnya, kita dapat minus 9,145. Nah, jadi kalau diperhatikan nilai
pada hipotesis itu dimasukkan pada mu 0. Kemudian kita tentukan nilai T tabelnya dengan DK 19, yaitu didapat dari nilai sampel dikurangi 1 ya, 20 dikurangi 1, 19. Kemudian di sini ada dua jenis pengujian ya, satu pihak dan dua pihak. Nah, untuk yang alfa 5% dua pihak, didapatkanlah nilai T tabelnya adalah 2,093. Kemudian untuk alfa satu pihak atau pengujian satu pihak 5%, didapatkanlah nilai T tabelnya itu 1,729. Nah, jadi inilah perincian dari nilai T tabel untuk masing-masing pengujian dari ketiga hipotesis tersebut. Kemudian untuk langkah 5, 6, dan 7, kita menggambar kurva dan mengambil keputusan. Nah, untuk hipotesis pertama, produktivitas padi sama dengan 8 ton per hektar. Tadi kita dapatkan nilai T hitungnya itu adalah minus 4,202. Kemudian nilai T tabelnya adalah 2,093. Maka setelah kita gambarkan kurva penerimaan H0-nya, didapatkanlah nilai T hitungnya minus 4,202 dan positif 4,202 itu terletak pada daerah penolakan H0. Karena untuk pengujian dua pihak diletakkan pada dua-duanya ya, jadi pada sebelah kiri dan juga pada sebelah kanan, maksudnya negatif dan juga positif. Nah, untuk syarat pengujiannya atau syarat penerimaan H0-nya itu adalah nilai T hitung harus lebih kecil sama dengan nilai T tabelnya. Akan tetapi di sini didapatkan nilai absolut ya dari T hitungnya itu adalah 4,202 dan lebih besar daripada nilai T tabelnya, yaitu 2,093. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak dan HA diterima untuk hipotesis yang pertama ini. Kemudian langkah ke-5, 6, dan 7 menggambar kurva dan keputusan. Untuk hipotesis kedua, yaitu produktivitas padi paling sedikit 5 ton per hektar, maka kita hitung nilai T hitungnya dengan menggunakan rumus T hitung dan didapatkanlah 3,213. Untuk T tabelnya didapatkan 1,729. Nah, kita bisa lihat pada kurva daerah penolakan dan daerah penerimaan H0, nilai 3,213 terletak pada sebelah kanan dari nilai T tabel. Jadi di sini nilai T tabelnya itu menjadi minus ya untuk pengujian pihak kiri. Nah, kemudian untuk syaratnya nilai T hitung harus lebih besar sama dengan nilai T tabel. Maka di sini nilai T hitungnya 3,213, ini lebih besar daripada nilai T tabel 1,729. Maka kesimpulannya adalah H0-nya diterima. Kemudian berikutnya adalah langkah 5, 6, dan 7 menggambar kurva dan keputusan untuk hipotesis yang ketiga, yaitu produktivitas padi paling tinggi 10 ton per hektar. Nah, kita hitung dulu untuk nilai T hitungnya, sehingga didapatkanlah nilainya minus 9,145.
Kemudian untuk nilai T-tabelnya 1,729. Nah, di sini digambarkan untuk kurvanya nilai minus 9,145 ini berada pada sebelah kiri dari nilai T-tabelnya atau jatuh pada daerah penerimaan H0. Nah, ini sesuai dengan nilai atau syarat dari penerimaan hipotesis untuk pengujian pihak kanan, di mana nilai T hitung harus lebih kecil sama dengan nilai T tabel. Ya, minus 9,145 lebih kecil dari 1,729, sehingga kesimpulannya adalah H0 diterima. Don't be afraid to move, because the distance of 1000 miles start by a single step. Selama apa yang kita lakukan itu positif, jangan takut untuk bergerak, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk maju. Karena apapun yang ingin dilakukan, jika tidak diawali dengan satu langkah, sampai kapanpun kita tidak akan pernah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.